Halo sob, kali ini mau nge-review Nissan Evalia Semi Camper Van. Kenapa Semi Camper Van? Karena semua masih standar bawaan pabrik, tidak ada yang diubah, baik joknya ataupun interiornya. Semua masih standar terpasang semua. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bikin camper van yang nyaman? Dengan setelan mobil standar, setelan pabriknya. Pertama, kita manfaatkan storage di bawah-bawah kolong-kolong jok dengan ini nih. Saya manfaatkan lemari plastik yang udah nggak kepakai. Kebetulan ada, kebetulan juga fit untuk di jok bagian tengah. Ini lumayan untuk naruh pakaian atau keperluan lain, tinggal diselipkan aja di kolong bagian tengah, yang paling tengah. Nah, fit di sana. Untuk bagian sisi kanan dan kirinya masih ada space kosong untuk ditaruh tempat penyimpanan apapun di situ. Oke. Di belakang juga sama, masih pakai bekas lemari plastik yang sudah tidak terpakai, tinggal diselipkan saja di belakang. Nah, ada kontainer kecil juga, diselipkan di bagian tengah. Di situ. Oke. Untuk bikin tempat tidur atau tempat istirahat di situ, gimana caranya? Yang pertama ya pasti direbahkan semua kursinya, semua joknya direbahkan. Nah, saya buat ini storage kitchen atau box kitchen yang di belakang untuk menaruh penyimpanan makanan atau kateloris, peralatan makan. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 37 cm ke belakang. Begini penampakannya kalau sudah dipasang di bagian belakang. Ini portable ya, tidak permanen, jadi hanya ditaruh di situ, selipkan saja. Buat aman, di atasnya pun bisa dia taruh cooler box atau galon aqua. Ini peralatan untuk tidur, untuk buat camper van. Ini juga papan ukuran 60, saya bagi dua menjadi 30 cm. Bagaimana cara setupnya? Cuma butuh ini aja sih. Nah, ini peletakan kalau kita mau pergi dengan jok standar, jadi taruh di belakang situ aja di bawah. Kemudian ini juga lemarinya saya sengaja buat bolong ke belakang karena papan untuk kitchennya itu lumayan panjang, jadi saya buat bolong. Oke, balik lagi ke setup untuk tempat tidurnya. Untuk setup tempat tidurnya, bagian kepala jok itu kita sesuaikan dengan ukuran papan Jatilanda ini supaya lebih kuat dan menahannya. Nah, tinggal diselipkan situ, sedikit ditekan. Memang agak sedikit tidak rata, tapi ketika dikasih beban, dia akan rata dengan sendirinya. Nah, untuk yang kedua, tambahkan papan putih tadi. Di situ nanti setelah sudah dipasangkan kasur atau karpet itu, dia sama rata dengan papan putihnya. Jadi tidak miring sebelah atau tidak rata. Bagian kepalanya pun sama, disesuaikan aja lebar papannya. Tinggal ditaruh di sana, plug and play. Simple dan mudah. Oke, begini kira-kira penampakannya untuk rangka tempat tidurnya. Nah, ini juga saya custom sendiri, saya buat sendiri, kebetulan pesan online, agak terlalu kecil sih. Harusnya bisa lebih besar untuk penyangga meja dapurnya. Kira-kira seperti ini, kaitkan di pengait tadi. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Sudah cukup kuat, tapi kita akan tetap butuh penyangga lagi di ujungnya. Nah, saya beli ini, saya lupa namanya apa, saya beli online.
Jadi tinggal dikasih gagang aja, satu pun cukup kuat karena sudah kuat ditahan dari penjepit tadi. Nah, kebetulan parkirannya kurang rata nih, jadi saya tambahkan batu untuk mengganjal. Kira-kira seperti ini posisi meja untuk masak di kompor portable pastinya. Ya. Balik lagi ke area tempat tidur. Saya beli karpet ini cukup murah. Di online juga sekitar 150 ribuan. Ini kita pasangkan saja di tengah, cukup tebal, cukup nyaman untuk ditiduri. Nah, kita setup di situ. Setelah oke, bisa ditambahkan dengan bed cover supaya lebih nyaman dan lebih empuk untuk anak-anak ataupun istri ikut atau siapapun yang ikut. Oke, setelah kamarnya di setup, beginilah penampakannya, cukup nyaman dan cukup kompatibel untuk sebuah camper van. Nah, ya ini kira-kira untuk posisi kompornya, taruh di sana untuk masak. Sebagai tambahan ini saya karena tidak beli meja portable, jadi saya buatkan sendiri ala-ala. Intinya manfaatkan aja barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ini kebetulan bekas storage pakaian kotor IKEA, jadi kakinya saya manfaatkan untuk bikin meja, tinggal beli papannya saja. Kira-kira kayak gini. Dan untuk menambah estetika, tambahkan sedikit dekorasi, tanaman hias atau apapun, pajangan supaya lebih nyaman di dalam. Ini hasil dari liburan kemarin ke Paranggombong, Purwakarta. Camper van pertama cukup menyenangkan dan cukup bikin ketagihan. Next kita belum tahu kemana, tapi yang pasti seru dan menyenangkan sekali. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen dan jangan dibully ya, karena masih newbie banget. Assalamualaikum.